Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Min Aidat Safa. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya semester 6. Jadi di sini saya akan berbincang-bincang sedikit banyak perihal hukum perlindungan perempuan dan anak. Dan kita terlebih dahulu fokuskan kepada SIDO. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terlebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu SIDO dan kenapa SIDO ini ada. Jadi jangan kemana-mana. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita pahami terlebih dahulu. Perlu kita ketahui SIDO itu apa. Nah, SIDO ini singkatan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi di sini konvensi ini berisi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kenapa konvensi ini ada? Secara tidak umum memang kita lihat historis yang ada, historis kebarat-baratan, historis ke-Arab-Araban, juga historis keindonesiaan. Jadi di Indonesia ini banyak sekali bentuk diskriminasi, banyak sekali isu-isu yang terjadi perihal diskriminasi terhadap perempuan. Nah, maka dari itu konvensi ini dibentuk dan disahkan oleh beberapa negara-negara berpihak. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa artikel dari SIDO, yaitu artikel 8 dan artikel 9. Nah, ketika membahas perempuan memang tidak luput dari gender. Nah, gender ini sendiri kan artinya jenis kelamin. Akan tetapi secara istilahi artinya adalah perbedaan peran antara wanita dan laki-laki. Nah, perbedaan peran ini dalam artian wanita perannya domestik, sedangkan laki-laki perannya ke ranah publik. Semua yang berbau ke ranah publik ditempatkan di laki-laki, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak sama sekali berada di ranah publik. Nah, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita ketahui terlebih dahulu apa itu SIDO. Nah, SIDO ini singkatan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi SIDO ini membahas tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, ketika kita sudah membahas ini, kita tidak luput akan membahas tentang gender. Nah, secara historis pun tidak asing bahwa perempuan selalu di bawah laki-laki. Perempuan selalu lemah, perempuan selalu berada di rumah, perempuan selalu bekerja secara domestik. Sedangkan karena publik pun itu bagian laki-laki, perempuan sudah di rumah saja, bagian domestik. Nah, sejarah ke historis kebarat-baratan, historis ke Arab-Araban, historis ke Indonesiaan pasti tidak asing ketika kita membahas gender ya. Nah, gender adalah jenis kelamin. Ketika kita mengartikan secara bahasa Inggris, memang gender adalah jenis kelamin. Akan tapi secara istilahi, gender adalah perbedaan peran antara wanita dan laki-laki. Nah, ada beberapa ketimpangan peran antara wanita dan laki-laki, dan itu dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial, juga dalam aspek politik. Nah, yang akan saya bahas yaitu adalah perihal artikel 6 dan 7 yang ada dalam SIDO. Nah, artikel 6 ini berisi tentang negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk undang-undang, untuk menekan semua bentuk perdagangan dan eksploitasi terhadap perempuan. Jadi di sini negara-negara yang melakukan konvensi terhadap penghapusan bentuk segala diskriminasi terhadap perempuan ini, mereka harus bertindak cepat untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Nah, ada perbedaan peran juga dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial, dalam aspek politik. Jadi, perempuan tidak mempunyai hak untuk menduduki tiga aspek itu tersebut. Nah,
Sampai akhirnya ada kontroversi, adanya dukungan bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama antara dengan laki-laki. Nah, untuk saat ini di masa kini pun perempuan 50% 50-50 sudah menduduki posisi publik. Nah, dalam artikel 8 ini, artikel 8 SIDO ini berisi tentang negara-negara yang berpihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan kepada perempuan atas dasar kesamaan hak dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi. Juga memberi peluang kepada perempuan untuk mewakili organisasi internasional juga kepemerintahan. Jadi di sini dalam aspek politik negara-negara berpihak ini menjunjung posisi perempuan untuk juga menduduki posisi kepemerintahan, juga menduduki posisi organisasi perempuan. Dalam hal ini, ketika ada perbedaan peran ini, perempuan juga mempunyai hak. Karena apa? Perempuan tidak lain juga mempunyai potensi dalam disiplin ilmunya. Tidak melulu tentang laki-laki yang mampu, akan tapi perempuan juga mampu menduduki posisi politik. Perpolitikan ini juga ilmu yang tidak lain bisa dipelajari. Nah, perempuan pun juga mampu, dan contohnya sudah ada, yaitu Ibu Khofifah, juga Ibu Risma, juga ada beberapa pemimpin-pemimpin perempuan yang ada di Indonesia, contoh saja ya. Dan kita lanjut kepada artikel 9, yang mana artikel 9 ini tidak jauh beda dengan artikel 8 yang isinya perihal siapapun yang melaksanakan perkawinan, situ mereka juga mempunyai hak untuk mempertahankan hak kebangsaan mereka. Misalnya ada dua kebangsaan, dari dua negara dan bersatu dalam pernikahan, itu mereka juga mempunyai hak, yaitu memperoleh, mengubah atau mempertahankan hak kebangsaan mereka, dan mereka berdua mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Juga negara-negara berpihak ini harus memberi perempuan kesetaraan hak dengan laki-laki sehubungan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka, dan mereka berdua kan mempunyai keluarga kebangsaan sendiri-sendiri, kewarganegaraan sendiri yang berbeda. Nah, untuk anak-anaknya pun sendiri, istri juga mempunyai hak untuk menentukan kewarganegaraan anak-anaknya, begitu. Jadi yang poin intinya di sini dalam artikel 9, 8 dan 9 ini sama-sama memberi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa ada diskriminasi kepada perempuan, adanya kebebasan untuk berpolitik, adanya kebebasan untuk menentukan kewarganegaraan masing-masing, juga mempertahankan hak-haknya sendiri tanpa adanya diskriminasi. Dan negara-negara berpihak juga harus mengakui adanya konvensi ini dan memastikan lagi bahwa penghapusan diskriminasi ini terlaksanakan tanpa adanya wacana saja. Nah, itu tadi sekilas tentang SIDAU artikel 8 dan artikel 9. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas ataupun kurang berkenan di pikiran Anda. Sebelum saya akhiri, semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT, amin, dan kita diberi kesehatan dan dihindarkan dari wabah penyakit corona. Cukup sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.